Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya, anak-anak soli dan soliha? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam belajarnya, dan tetap ceria ya belajarnya. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan pembahasan soal, yaitu soal kemarin latihan-latihan atau tugas yang diberikan oleh Bu Yuyun kepada kalian. Nah, karena sudah dibahas, berarti sudah ditutup ya untuk pengumpulan tugasnya. Berarti yang belum mengumpulkan tugas itu tidak akan mendapatkan nilai. Nah, kita mulai belajarnya. Sebelum belajar, seperti biasa ya, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah. Jangan lupa ya nak ya untuk selalu berdoa sebelum belajar ya teman-teman ya, karena itu sangat penting sekali untuk kita mengharapkan ridho dari Allah supaya kita dilancarkan belajarnya. Baiklah, simak video ibu baik-baik, jangan di skip, jangan ditutup sebelum videonya berakhir, dan jangan lupa untuk dicatat di buku tugas kalian, dibenarkan jawaban kalian kemarin yang salah ya, atau ditulis kembali supaya kalian lebih lancar dan lebih paham untuk materi FPB dan KPK serta pengukuran satuan panjang. Nah, sekarang Ibu bahas pengukuran satuan panjang terlebih dahulu ya. Nomor 1 ini soalnya 8 km berapa desimeter? Masih ingat tidak tangganya yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Nah, kita bikin dulu ya tangganya ya. Ada berapa tangga? Ada tuh 7 ya. Kemudian siapa yang masih ingat lagunya gimana? Kemarin? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke. Nah, Ibu tulis ya, kilometer. Oke. Kemudian hektometer, dekameter. Apalagi meter, kilometer, hektometer, dekameter, meter, ya, desimeter, sentimeter. Oh, masih kurang ya? Milimeter. Oke, coba Bu Yun hapus dulu. Kurang kegeser ya. Itu dihafalin lagunya ya, teman-teman ya. Bikin berapa tangga, Nak? Bikin 7 ya. 1, 2, 3. Nah, apa tadi yang pertama? Kilometer. Yang di atas berarti km. Hektometer. Nah, sambil dilaguin. Dekameter, meter. Desimeter. Desimeter berarti dm. Sentimeter, milimeter. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tangganya sudah Bu Yun bikinin.
Nah, sekarang kita kerjakan. Ingat kalau tangganya turun diapain kemarin? Kalau tangganya turun dikali, kalau tangganya naik diapain? Ya dibagi. Nah, nomor 1 ini kan 8 km ya, diubah ke dm. KM mana KM? Nih KM. DM mana DM? Nih DM. Turun berapa tangga? Dihitung. Jalannya turun berapa tangga nih? 1, 2, 3. Nah, karena ke DM berarti satu lagi 4. Nah, berarti kalau turun 4 dikali berapa? Kalau turun 4, buka catatannya. Sekarang di pause videonya, terus ambil buku catatan matematikanya. Turun 4 dikali berapa? Dikali 10.000. Pertama, bikin soalnya kan 8. Nah, tinggal nolnya ditambahin 4. 10.000 nolnya ada 4 kan? Iya, Bu. Nah, makanya jawabannya adalah 80.000. Kemudian kalau enggak ini Ibu zoom. Nih ya, caranya gini ya. Ibu ajarkan sekali ya. Pertama tulis 8-nya, ya kan? Kemudian karena dikali 1000, karena dikali 10.000, 10.000 nolnya ada berapa? 4 kan? Ya udah tinggal ditambahin aja nolnya 4. Nah, terus Bu, cara bacanya gimana? Bikin titiknya 3 angka dari belakang untuk membaca 1, 2, 3 titik. Berarti 80.000. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Sebentar. Lanjut ke soal nomor 2. 1 dam berapa milimeter? Nah, dam loh, tangganya kok hilang? Ntar dulu. Nah, 1 dam berapa milimeter? Nah, dam mana dam? Ini dam. Milimeter mana milimeter? Milimeter, ini milimeter nih. Ini yang paling bawah nih. Ntar loh. Kehapus nih teman-teman ya. Tadi Ibu tulisin lagi ya. Di sini sentimeter, di sini milimeter. Milimeter. Nah, kalau dam ke mm, dam mana dam? Nih dam. Ke mm paling bawah. Ayo turun berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, turun 4 lagi, berarti dikalikan 10.000. 1 kali 10.000 berapa? Ya 10.000 ya. Nomor 3, 400 dm sama dengan titik-titik m. Nah, turun apa naik tangganya kira-kira? DM mana DM? Nih DM. M mana M? Wah, naik. Naik berapa ini? Naik 1. Nah, kalau naik 1 dibagi berapa? Dibuka buku catatannya. Naik 1 dibagi 10, Bu. Ya udah, berarti pertama tulis dulu soalnya. Nih, ditulis soalnya kan 400. Kemudian karena dibagi 10 ya per aja, per 10. Nih yang ini ya. Oke, per 10 sama dengan 40/1. Kenapa, Bu? Kan awalnya 400/10. Kenapa jadi 40? Karena dibagi itu bisa dicoret nolnya atau disederhanakan nolnya. Tapi nyoretnya harus adil. Kalau yang di bawah dicoret 1, berarti yang atas juga harus dicoret 1. Nah, karena sudah nggak ada yang dicoret lagi kan, berarti yang atas ini kan tinggal angka 40 nih. Berarti jawabannya adalah 40/1 atau 40 bagi 1. 40 bagi 1 itu 40 gitu.
Bisa dipahami ya. Nah, kemudian nomor 4, 1700 desimeter. Kebalik ini ya, Bu Yun, sebentar. Ini Bu Yuyunnya nulisnya kebalik. Ini harusnya nomor 5. Gitu. Ini harusnya nomor 5. Nah, 1700 dm ke hm. Mana dm? Nih dm nih. Hm mana ke atas? Berarti dibagi. Dibagi berapa nih? Ke atasnya berapa? Tangga 1. Nih 1, 2, 3. Berarti naik 3 dibagi 1000. Nah, coba 1700 ditulis dulu ya. Kemudian dibagi 1000 per 1000 nih sama dengan, nah ini kan bisa dicoret nolnya. Kalau dibagi itu bisa dicoret nolnya ya. Coret 1, atas coret 1, coret yang ini dicoret 1 lagi, atas coret 1 lagi. Udah, yang atas kan nolnya cuma 2, berarti yang dicoret 2. Nah, tinggal angka 17 per 10. Nah, kemarin sudah diajarin ya semuanya ya, baik itu 4A maupun 4B. Kalau sudah nggak ada yang dicoret lagi, caranya gimana ngerjainnya? Nah, 17 per 10 itu dibikin bilangan koma. Karena penyebutnya 10 berarti bikin komanya satu angka dari belakang, karena 10 itu kan nolnya 1. Gitu ya. Buka catatannya lagi, berarti jawabannya 1,7. Nah, kemudian 2 km sama dengan titik-titik M. 2 kali berapa? Kilometer ke M turun berapa, kita hitung. Tuh, bentar dulu. Tuh, 2, sebentar salah. 1, 2, 3. Ya, turun 3 berarti dikalikan 1000. Nah, ini dikali 1000. Karena turun 3. Berarti 2 dikali 1000. Pertama tulis dulu soalnya 2, lalu ditambahin nolnya. Ya, kalau dikali tinggal ditambahin nolnya aja, teman-teman ya. Gampang sekali ya. Nah, ini tadi pembahasannya soal pengukuran panjang. Sekarang kita lanjut ke KPK dan FPB. Mengulang lagi ya. Berapakah FPB dan KPK dari 16 dan 18? Kalian kan sudah dibekelin ibu dengan tabel perkalian, atau kalian bikin lagi deh tabel perkalian, kecil-kecil aja tulisannya. Nah, nanti kalau sudah bikin itu nanti bisa dipakai buat ujian PAS, bawa perkalian aja nggak apa-apa gitu. Nah, 16 bikin faktorisasi prima. Kemarin apa faktorisasi prima itu? Ya, perkalian dari bilangan prima. Nah, bilangan prima kemarin berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Karena ini ibu mengajarkan tentang pembagian dan perkalian, ya mau nggak mau kalian harus membagi atau bikin perkalian bilangan primanya itu dari angka yang terkecil dulu ya. Sebenarnya bisa dari angka yang besar boleh, yang penting yang namanya faktorisasi prima itu dibagi dengan bilangan prima atau perkalian bilangan prima. Tapi di sini karena baru kelas 4 harus belajar lagi pembagian dari yang paling kecil dulu, dibagi 2 dulu, atau perkalian bilangan prima yaitu angka 2 dulu ya. Nah, 16 di sini ya. 16 di sini dibagi 2 dulu ya. Karena bilangan prima kan yang pertama 2. Nah, di 16 bagi 2 adalah 8. Dilihat tabelnya, tabel perkalian. 16 bagi 2 itu 2 kali berapa? Hasilnya 16. Jawabannya adalah 8. Nah, 8 ini dibagi lagi bisa. Dibagi 2 lagi ya. Bu, kenapa 2 lagi? Ya bilangan prima yang paling kecil kan 2. Selagi masih bisa dibagi 2, dibagi 2 ya. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah, sekarang baru kita bikin faktor persekutuannya atau faktorisasi prima. Salah ya, beda ya, faktor persekutuan sama faktorisasi prima beda ya. Maaf tadi ibu salah ucap. Faktorisasi prima 16 sama dengan, nah ini kan bilangan primanya udah dilingkarin nih, 1, 2, 3, 4.
Duanya ada berapa kali? Ada 4. Artinya 2 dipangkat 4. Kebalikannya kalau 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali. Paham ya? Nah, sekarang faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3-nya ada berapa ini? 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, sekarang nyari FPB ya. FPB-nya itu kemarin catatannya dibuka. FPB itu mencari pangkat yang sama atau bilangan yang sama, tapi pangkatnya diambil yang paling kecil. Lah Bu, kalau nggak ada pangkat gimana Bu? Cuman 2 aja misalkan. Ya berarti ya itu yang paling kecil ya 2 gitu. Yang penting angkanya sama, diambil salah satu gitu. Nah, FPB-nya di sini pangkat yang kecil kan 2 ya, antara 2 pangkat 4 dan 2 itu yang paling kecil kan 2. Nah, berarti FPB-nya adalah 2. Kenapa Bu 3 pangkat 2 nggak diikutin di FPB? Jangan, karena tidak ada yang sama antara 16 sama 18 ini, tidak ada 3-nya gitu. Jadi yang diambil hanya 2 aja. Nah, sedangkan KPK, angka yang tidak punya teman itu, yang tidak punya kembaran itu ya digabungin di KPK. Contohnya KPK-nya berarti berapa? Nah, pangkat yang besar. Kalau KPK kebalikan ya, pangkat yang besar yang diambil. Makanya 2 pangkat 4 dikali. Nah, 3 pangkat 2 kan dia tidak ada teman, gak ada kembaran nih. Berarti kita gabung di KPK. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? Nah, yang tadi Ibu ajarkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut ya. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. 16 kali 9 sama dengan, nih Ibu ajarin lagi, ingetin lagi ya. Nanti soal berikutnya tidak perlu, kalian kan sudah belajar. 6 kali 9, perkalian 9 dihafalkan atau lihat tabelnya. 9 kali 6 sama dengan 54. Yang ditulis yang belakang 4, sedangkan yang 5-nya disimpan. Nah, simpen di atas. 1 kali 9 berapa kemarin? 9 ditambah 5. Simpenannya harus diikutin lagi. 9 tambah 5 berapa? Sama dengan 14 gitu ya. Berarti jawabannya adalah 144. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Carilah FPB dan KPK dari 42 dan 56. Nah, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Bu, caranya lupa, 42 dibagi 2. Nih Bu Yun ingetin lagi ya. 42 dibagi 2. Nah, yang pertama 4 dulu yang depan. Nah, yang diambil. Nah, nih yang depan. 4 dibagi 2 berapa? Ayo. 2 kali berapa sih hasilnya 4? 2, Bu. Nah, berarti kalau 2 hasilnya ditaruh di atas 2 gitu. Kemudian 2 dikali 2 berapa? 4. Tulis 4. Habis itu dikurang ya. 4 dikurang 4 berapa? Habis, Bu. Nah, tinggal angka 2. 2 diturunin atau di sini langsung dibagi juga bisa sih. Gak apa-apa, diturunin dulu aja. Nah, 2 bagi 2 berapa? 1 ya. 2 bagi 2. Masa gak tahu ya? Harus tahu ya. Pakai tabel. Atau kalau enggak, dihafalin perkalian 2-nya. Wajib ya. Insya Allah nanti boleh pas kita pakai tabel perkalian. Bawa perkalian boleh. Tapi nanti semester 2 gak boleh lagi pakai tabel. Harus dihafalkan. Nah, 1 kali 2 dibalik. Tadi 2 dibagi 2 kan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, setelah itu dikurang. 2 dikurang 2 habis. Kalau belum habis berarti itu tidak bisa dibagi. Artinya ya. Berarti jawabannya adalah berapa, Bu? 21. Tuh, gitu ya. Nah, sekarang 21-nya karena dia nggak bisa dibagi 2. Bu, kenapa nggak bisa dibagi 2?
belakangnya aja 1. Pokoknya yang belakangnya 1, 3, 5, 7 atau bilangan ganjil itu nggak bisa dibagi 2, Nak. Nah, 21 dibagi 3 bisanya. Nah, coba 21 dibagi 3 berapa? Jawabannya adalah 7 gitu ya. Nah, ini faktorisasi primanya adalah dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Sedangkan 56 adalah duanya ada berapa kali nih? Duanya ada berapa kali nih? Ada 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 7 ya. Nah, EPB-nya yang mana EPB? Nah, cari yang kembar atau cari yang punya temen atau sama nih. Nah, 2, ini ada 2 pangkat 3. Berarti yang kita ambil adalah 2. Di sini ada 7. Nah, berarti kita ambil salah satu 7 gitu. Nah, KPK-nya gimana nih? Nih masih ada yang bingung nih. Tadi kan kita kan udah ambil 2, ya kan? Kalau KPK kan pengertiannya pangkat yang sama, bilangan yang sama atau diambilnya pangkat yang besar kan? Ya nggak apa-apa, cari pangkatnya yang besar nih, yang kembar nih. Kan 2 pangkat 3 yang besar, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 itu punya temen nggak? Kalau nggak punya udah ditulis. 7 itu sama kan? Ya berarti kita pilih salah satu, 7 gitu. Jadi tadi EPB-nya 7 juga ya, 2 kali 7 14. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 168 gitu ya. Lanjut 15 dan 21. Nah, oke, sabar ya, nggak boleh di skip videonya, harus disimak. Nah, 15 itu 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, berarti kan udah nggak ada yang bisa dibagi lagi ya. FP atau faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Nah, 21 kan 21 bisanya bagi 3 ya kan? 3 kali 7. Berarti di sini 3 kali 7. FPB-nya yang kembar itu kan cuma 3 aja, berarti FPB-nya 3. KPK-nya yang kembar itu berapa? 3 ya. KPK juga tulis 3 dikali ini nggak punya teman 5 dikali 7 nggak punya teman gitu. Nah 3 kali 5 kali 7 sama dengan 105. Belajar lagi perkaliannya ya. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini 45 dibagi 3 sama dengan 15 ya. 15 bagi 3 5. Nah, FP atau faktorisasi primanya dari 45 adalah 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2 nih ya, langsung aja biar nggak bingung. 3 pangkat 2 kali 5. Kalau 27 berapa? 27 bagi 3. Bagi 3 lagi, bagi 3 lagi, berarti 3-nya ada 3 ya. 3 pangkat 3. Nah, sekarang EPB itu cari pangkat yang kecil ya, yang bilangannya kembar. Nah, 3 pangkat 2 dikali berapa EPB-nya? Di sini ada 5 enggak? Ini Ibu salah berarti, Nak. Di sini enggak ada 5. Ini salah nih Bu Yun nih, dihapus nih. Salah nulis Bu Yun ya. EPB-nya ini salah. Berarti 3 pangkat 2 saja ya. Ini bukan. Nah, KPK-nya berapa? Berarti KPK-nya adalah karena tadi yang sama ini nih ya, yang sama 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 3, berarti yang paling besar itu kan 3 pangkat 3. Nah, KPK-nya adalah 3 pangkat 3. Yang nggak punya temen kan 5 nih, nggak punya temen, dikali 5. Nah, berarti 3 pangkat 3 27 kali 5 sama dengan 135. Oh iya, FPB-nya kok 3 pangkat 2 doang? Nah, salah ya, jangan 3 pangkat 2 doang, tapi 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Jadi FPB-nya adalah 9. Nah, sekarang nomor 5. 12 dan 32 ya. 12 itu faktorisasi primanya adalah 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2 kali 3, 32-nya berapa nih? 2-nya ada berapa? Wah, banyak sekali nih. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 ya. Nah, 2 pangkat 5 EPB-nya berapa? Ini kan kembar nih ya, kembar. Atau sama atau punya teman. Nah, 2
pangkat 2 dan 2 pangkat 5 kecilan mana? 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2. Kemudian karena di sini 3, di sini nggak ada 3 ya nggak usah, EPB-nya 2 pangkat 2 saja. Kalau KPK-nya berapa? KPK-nya adalah yang paling besar pangkatnya kan, 2 pangkat 5. Kemudian 3-nya karena dia nggak punya temen ya udah diikutin lagi di KPK. Jawabannya adalah 32 kali 3 sebenarnya 96. 2 pangkat 5 kenapa 32? Ya karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 32. Bisa dipahami ya. Nah, alhamdulillah cukup sekian pembahasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Karena nanti materi pas ya materi setelah UTS aja Bu Yun ngambilnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Oke, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.